Berlatar di daerah gurun Afrika Utara, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang sniper bernama Mike dan rekan supporternya, Tommy. Diketahui mereka sedang dalam misi rahasia untuk mengeksekusi seorang teroris berbahaya yang memang sudah hampir 13 bulan berada dalam pantauan pemerintah, di mana mereka sendiri sudah berada di gurun itu sekitar 3 bulan lamanya, demi hanya untuk menghabisi teroris ini. Tak lama muncul konvoi yang menuju ke arah mereka, di mana Tommy langsung menghubungi markas pusat untuk menanyakan apakah itu target mereka atau bukan. Yang setelah mendapatkan informasi, target yang harus mereka eksekusi adalah seorang pria berusia sekitar 65 tahun. Namun tak lama muncullah rombongan lain dari arah yang berlawanan, sehingga mereka diminta untuk menunggu konfirmasi selanjutnya. Target 10 o'clock. Copy 977. Engage. Tommy langsung mengonfirmasi jika itu adalah target mereka yang diduga sedang akan melakukan transaksi dengan anggota lain. Namun setelah dilihat-lihat, ternyata itu bukanlah sebuah transaksi, melainkan sedang melangsungkan upacara pernikahan antara anak si teroris dengan wanita yang entah keturunan siapa. Di mana markas pusat langsung memberitahu jika target mereka tidak memiliki keturunan sama sekali, sehingga Mike langsung membatalkan misi tersebut. Mereka pun harus ketahuan saat akan pergi dari bukit tersebut. Sempat melakukan perlawanan, namun karena jumlah musuh terlalu banyak, mereka pun memutuskan untuk segera pergi ke titik penjemputan. Di mana Mike yang cerdas pun sempat mengalihkan dengan menembak bukit di arah yang berlawanan. Dan tak lama muncullah badai pasir disertai angin kencang. Singkat cerita, badai pun berlalu. Tommy segera memberitahu markas untuk mengirimkan penjemputan. Namun karena GPS yang mereka bawa rusak saat sedang melarikan diri, kapten pun cukup kesulitan untuk mengirim pasukannya. Sehingga Mike diminta untuk berjalan sekitar 5 jam perjalanan kaki ke arah barat dari titik awal mereka mendarat. Karena di sana akan ada rombongan konvoi yang menuju ke sebuah desa, sehingga diharapkan mereka dapat ikut pulang dengan tim konvoi yang 5 jam lagi akan datang. What is he? 4? God, you really are a mess, man. You know that? The new extract location is far enough from their high. Beberapa jam berlalu, desa yang kapten maksud masih belum terlihat sama sekali. Mike justru malah melihat dua sosok yang sedang berjalan di kejauhan. Entah itu manusia, warga sipil, tentara, hewan buas, atau hanya perasaan mereka saja. Tommy yang sejatinya sudah lelah pun menyimpulkan jika mereka sudah dekat dengan desa kecil yang kapten maksud. Tak lama, Mike pun dikejutkan oleh selempengan kaleng yang jatuh tepat di hadapannya. Entah dari mana asal kaleng tersebut, namun Mike cukup dibuat panik saat mengetahui jika itu adalah tanda ranjau darat alias landmine yang bisa dipasang oleh para tentara ketika sedang berperang. Yang itu berarti saat ini mereka sedang berada di sekitaran zona ranjau dari sisa perang yang sudah berlalu. They use these signs to keep enemies away from their villages. Tak ingin membuat temannya panik, Tommy mencoba menenangkan Mike dengan mengatakan jika memang ranjau-ranjaunya ada, itu pasti sudah lama tidak aktif. Namun Mike langsung menyela dengan mengatakan bahwa sebuah ranjau darat bisa bertahan hingga 40 tahun lamanya dengan daya ledak yang tidak berubah dan setidaknya akan ada minimal 33 juta ranjau akibat di satu zona perang yang ketika Mike sedang melihat ke area sekitar dan Tommy tetap kekeh untuk melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba Who knows? Maybe. Tommy pun harus kehilangan kedua kakinya akibat ledakan dari salah satu ranjau yang tak sengaja terinjak. Di mana Mike yang bermaksud membantu pun malah tak sengaja sama-sama ikut menginjak ranjau darat. Namun dengan refleks yang sudah terlatih selama bertahun-tahun, Mike mencoba untuk tetap tenang dan tidak mengangkat kaki dari ranjau yang ia injak. Tommy, listen to me, man. I can't move, okay? I stepped on one of them too.
Menyadari dirinya tak akan selamat, Tommy pun memutuskan untuk bundir dengan menembak kelapanya sendiri dan berpesan agar Mike tidak menyerah seperti dirinya. Sehingga kini, Mike harus berjuang sendirian untuk tetap bertahan dan segera meminta bantuan dari markas pusat. Tommy, no. You stay alive, man. Dengan tenang dan tetap menjaga kakinya agar tidak terangkat, Mike pun menjongkokkan badannya, mengambil sebuah pisau, menojos-nojoskan ke dalam pasir yang ada sesuatunya, untuk memastikan apakah itu benar-benar ranjau atau bukan. Dari kerasnya objek dan suara treng yang Mike dengar saat menusukkan pisaunya, ia yakin bahwa itu adalah sebuah ranjau. Ia kemudian mencoba menggapai radio yang berada di dekat Tommy dengan bermaksud untuk menghubungi markas pusat. Namun karena jarak ke radio cukup jauh, Mike pun menggunakan tali sepatu yang digabungkan dengan sabuk senjatanya diikat pada manter kecil, dilempar berkali-kali sampai akhirnya. Karena cara barusan tidak berhasil, Mike pun kembali berdiri untuk mempermudahnya dalam melempar tali. Namun kali ini, Mike juga harus menjaga keseimbangan tubuhnya agar tidak sampai memicu ranjau yang ia injak aktif. Masalah pun muncul ketika radio yang akan digunakan ternyata sudah lowbat. Sempat mencari baterai cadangan, namun karena baterainya masih berada dalam saku Tommy, Mike pun terpaksa menggunakan panel surya sebagai sumber listrik, di mana Mike harus menunggu sekitar 1 jam lamanya sampai panelnya benar-benar terisi. Sambil menunggu, Mike pun membongkar seluruh isi ransel yang sedari tadi ia bawa. Di situ, Mike juga menemukan hand flare yang memang selalu ia bawa untuk keadaan darurat seperti ini. Yang tak lama, radio pun akhirnya menyala, sehingga Mike langsung menghubungi markas untuk memberitahu bahwa Tommy, rekan supporternya sudah tewas dan saat ini dirinya juga sedang dalam kondisi darurat karena terjebak di zona ranjau darat. And I'm in critical condition requesting immediate extract with EOD. Over. Roger. Still 2 hours from the village. Kapten menjelaskan jika saat ini helikopter menjemput tidak bisa datang karena badai pasir yang sedang berlangsung. Namun kabar baiknya, rombongan konvoi yang sebelumnya sudah Kapten ceritakan akan segera tiba, sehingga Mike diminta untuk bersabar sekitar 52 jam lagi sampai rombongan konvoi tiba di sana. We're going to signal your position when the time comes and try to contact you via. Entah si kapten ini berniat untuk menyelamatkan Mike atau tidak. Ia menjelaskan bahwa meskipun rombongan benar-benar tiba di sana, ia tidak yakin jika dirinya masih sanggup bertahan atau tidak. Coba Anda bayangkan, sudah sendirian di tengah gurun, panas menyengat, badai pasir yang muncul mendadak, nggak ada pohon, nggak bisa kemana-mana, kaki singkiremun karena terus berdiri, yang semua itu akan ia alami selama 52 jam ke depan. Great. Given the scenario. Sambil ngemil coklat dan stok air minum yang sudah habis, Mike pun mulai berpikir keras untuk bisa keluar dari tempat ini dengan selamat. Namun belum juga dapat ide, Mike langsung dikejutkan dengan kemunculan badai pasir yang mengarah kepadanya. Sehingga dengan terburu-buru, Mike langsung mengamasi semua barang-barang termasuk menggunakan senjata sebagai penopang tubuh untuk membuat dirinya tetap tegang. Mike pun dikejutkan dengan mayat Tommy yang tiba-tiba berada di sampingnya, yang mungkin terbawa saat terjadi badai pasir barusan. Ia langsung teringat dengan baterai radio yang ada di dalam saku Tommy dan langsung mengambilnya. Namun hal yang membagongkan terjadi tatkala radio yang tadi berada di samping Mike kini malah bertukar dengan posisi mayat Tommy sebelumnya. Sempat akan mengakhiri hidupnya, Mike tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan seseorang yang sepertinya adalah warga lokal.
Mike cukup dibuat heran saat melihat si pria dengan santainya berjalan zigzag, seolah ia sudah mengetahui setiap tata letak dan titik di mana ranjau di tanah. Is your village on the other side of that dune? Water! Dia bernama Samsul, entah kebetulan sedang lewat atau memang disengaja. Mike yang tidak tahan dengan keadaannya pun meminta tolong Samsul untuk mengambilkan radionya. Namun bukannya menolong, Samsul yang tampak seperti ODGJ malah celingak-celinguk tidak jelas dan sempat meminta botol minum Mike sebelum benar-benar meninggalkannya. Where you going? You need to keep moving on! Beberapa jam berlalu, terlihat seorang anak kecil berjalan di kejauhan dari botol minuman yang dibawanya. Mike menyimpulkan bahwa mungkin itu putrinya si Samsul. Mike kembali meminta tolong untuk mengambilkan radionya. Namun, tanpa sepatah kata yang keluar, si bocah tiba-tiba saja pergi dengan berjalan zigzag seperti yang sebelumnya Samsul lakukan. No, wait! 15 jam berlalu tanpa makan, tanpa minum, dan hanya diam di tengah gurun yang panas. Nauzubillah. Mike yang tak ingin mati kehausan pun nekat meminum air seninya sendiri. Hingga saat sore pagi menjelang, Mike memutuskan untuk menenangkan dirinya sambil memutar musik. Dan dengan pengalaman selama militer, tak sulit bagi Mike untuk sekedar menyalakan api dengan alat seadanya demi menjaga suhu tubuhnya tetap hangat dari malam yang sebentar lagi akan tiba. Singkat cerita, malam pertama pun tiba. Untuk menjagakannya tetap paras, Mike pun memutuskan untuk membuka galeri di HP-nya melihat foto-foto dirinya dengan sang istri tercinta. Berharap itu bisa mengobati keputusasaan yang saat ini sedang ia alami. Tengah malam, Mike terlihat masih bentak karena memang satu-satunya agar ia tetap hidup adalah hanya dengan tetap terjaga sepanjang malam agar giginya tidak terangkat. Dan karena api unggun yang merupakan satu-satunya sumber cahaya sudah padam, kini Mike benar-benar harus bertahan dalam sunyinya gurun ini seorang diri. Dan tiba-tiba... muncullah beberapa serigala gurun yang memang biasa berkeliaran di tengah malam. Mereka mulai memangsa Mike, bahkan salah satu dari gerombolan itu berhasil menggusur mayat Tommy untuk mereka santap. Dengan pistol yang tersisa beberapa peluru lagi, Mike pun menembakkan segala arah, bahkan sempat mengenai ranjau yang lain untuk menakuti gerombolan serigala tersebut. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Berkat latihan keras yang selama ini Mike jalani, ia berhasil melewati malam pertama dengan selamat dalam keadaan tetap terjaga. Saat menoleh, Mike dikejutkan dengan kemunculan Samsu yang tiba-tiba ngejantang di hadapannya. Samsu pun menanyai beberapa hal seperti namamu, dari mana asalmu, apa tujuanmu, sedang apa di sini, dan lain sebagainya. Yang karena Mike sedang tidak mood untuk menjawab hal-hal tidak penting seperti itu, ia pun hanya menjawab jika saat ini dirinya sedang dalam keadaan darurat karena menginjak ranjau darat, dan itulah alasan kenapa tidak bisa pergi kemana-mana. Okay. You foot on mine. Okay. Great. Thank you. Berbeda dengan kemarin, kali ini Samsul dengan baik hati mau membawakannya radio. Entah karena sudah mengetahui keadaan Mike atau memang sedang ingin menolong saja. Namun ketika ia akan memberikan radionya, tiba-tiba Why you put foot on? Mike nyaris mati karena hampir jatuh gara-gara si Samsu yang sempat-sempat bercanda dalam keadaan darurat seperti ini. Samsu menjelaskan jika dirinya hanya ingin membuat Mike tidak terlalu panik dalam menghadapi satu masalah. Mike masih punya peluang untuk selamat meski itu akan mengorbankan salah satu kakinya. Tapi setidaknya Mike masih bisa untuk tetap melanjutkan hidup dengan orang-orang yang ia sayangi.
Setelah memberikan radionya, Samsul pun kembali meninggalkan Mike sambil tetap berjalan zigzag. Sementara Mike, ia mulai menyobek sepatunya yang mulai iritasi. Ia juga membuka semua perlengkapan perangnya karena sudah tidak tahan harudang. Dan karena efek begadang semalam, Mike pun mulai berhalusinasi seolah ada yang berbisik di telinganya, padahal tidak ada siapa-siapa sama sekali. What else was that? Let's talk. Malam berikutnya, Mike pun kembali berhalusinasi yang bahkan kali ini terasa sangat nyata. Ia seolah sedang berdebat dengan Tommy terkait Mike yang tidak menyelesaikan misi dan malah membuat Tommy terbunuh. Yang ketika Mike sedang menyelesaikan perbuatannya, tiba-tiba muncullah para serigala yang kembali memburunya dengan sisa peluru yang masih ada. Mike pun kembali menembakkan ke segala arah. Sempat tergigit di bagian lengan, Mike yang masih memiliki harapan untuk hidup pun menggerakkan semua tenaga yang tersisa untuk melawan para serigala yang beraninya keroyokan. Tersisa 7 jam lagi sampai rombongan konvoi tiba di lokasi. Kapten kembali menghubungi Mike dan memberitahu bahwa rombongan konvoi saat ini masih terlibat baku tembak dengan tentara musuh. Sehingga Mike diminta untuk kembali menunggu sekitar 17 jam lagi sampai rombongan berikutnya datang. Walah si anjir cok. Dimana Mike yang sudah sangat lelah pun memilih untuk pasrah dengan takdirnya. Tetapi beruntung, Samsul datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkannya. Sambil diobati, Samsul pun bercerita bahwa dirinya juga dulu bernasib sama seperti Mike, yaitu tak sengaja menginjak ranjau darat. Ia juga mengalami perasaan yang sama seperti takut, kesepian, tidak berdaya, putus asa, bahkan sempat mengakhiri hidupnya. Namun, semua itu bukanlah perkara yang sulit ketika ia teringat dengan keluarga kecilnya. Masih ada anak istri yang membutuhkannya menunggu di rumah sambil menyiapkan kopi hangat demi menyambut kepulangan sang suami. Sehingga Samsul mengambil keputusan berani dengan mengorbankan satu kakinya dan menganggap jika hal buruk ini adalah jalan yang akan membawa menuju sesuatu yang lebih indah. I think my life finished. It was the only way to reach good. Sebelum Samsul pergi, Mike pun menyampaikan salam terima kasih untuk anak Samsul yang sebelumnya sudah memberi air minum. Di mana Mike benar-benar terkejut saat Samsul mengatakan bahwa dirinya memang mempunyai seorang anak perempuan, namun sudah lama meninggal. Dan orang yang sebelumnya mengantar air adalah tiada lain itu adalah Samsul sendiri. Sehingga bisa disimpulkan bahwa sejak terjebaknya Mike di tempat ini, ia sudah mengalami yang namanya halusinasi alias fata morgana. Bahkan kemunculan Samsul sendiri bisa jadi adalah bagian dari halusinasi itu sendiri. Tak lama setelah Samsul pergi, muncullah Tommy yang sudah pasti itu hanya ada di dalam kepalanya saja. Tommy harus terus memberikan semangat agar Mike tidak menyerah. Tommy tahu betul jika Mike yang ia kenal adalah sosok pria tangguh yang tidak akan menyerah dengan hal seperti ini. Ia juga menunjukkan bahwa rombongan konvoi sebentar lagi akan melewati lokasi, sehingga Mike diminta untuk segera menyalakan hand flare agar lokasi bisa diketahui. Namun apa yang terjadi? Yeah, we're over here. Over here. Tidak ada konvoi, tidak ada hand flare, tidak ada siapa-siapa di sana. Yang ada hanya Mike dan hand flare yang jaraknya di luar jangkauannya. Yang ketika Mike akan mengambilnya, tiba-tiba dan sungguh betapa malangnya nasib seorang Mike yang di detik-detik krusial seperti ini. Mike justru harus mendapati dirinya ketahuan oleh para tentara musuh yang terus menembakinya, sehingga lagi Mike kembali mendengarkan fokus dan sisa tenaganya untuk melawan serangan tersebut demi bisa kembali bertemu dengan keluarganya. Meski dengan keadaan kaki yang tidak boleh berpindah sama sekali,
Mike masih bisa melumpuhkan pasukan musuh dengan begitu akurat. Tidak terbayang jika si Mike ini berperang dalam keadaan 100% prima. Mungkin satu peleton pun bisa dilumpuhkan dengan mudah. Di mana keberuntungan benar-benar selalu berpihak pada yang berani. Ketika Mike berhasil melumpuhkan semua musuh tepat saat pelurunya juga sudah habis tak tersisa. Dengan fakta bahwa semuanya belum berakhir, Mike pun bermaksud mengambil hand flare yang kini jaraknya ternyata masih jauh. Tak ada cara lain, ia harus melangkahkan kakinya dengan resiko kaki kiri yang hancur atau bahkan nyawanya sendiri tidak akan selamat. Di mana Mike yang sudah pasrah pun mengambil resiko yang berani dengan melangkahkan kakinya dan inilah yang terjadi. Eng-ing-eng, tidak ada ledakan, tidak ada renyah darat, tidak ada kaki yang hancur, tidak ada nyawa yang melayang. Hanya ada Mike dan setumpuk pasir dengan benda misterius yang selama ini selalu membuatnya merasa berada di ambang kematian. Perlahan tapi pasti, Mike pun mulai menggalinya dan tebak apa ada di situ. Ternyata itu hanyalah kaleng susu yang mungkin bekas warga lokal dan tak sengaja terkubur di zona perang ini. Saat dibuka, ternyata isinya hanyalah sebuah mainan tentara-tentaraan. Tidak penting siapa yang sudah menaruh itu, karena bagi Mike, dengan ini masih diberi kesempatan untuk hidup pun sudah merupakan kebahagiaan yang luar biasa bagi dirinya. Karena rombongan konvoi sudah mulai menjauh, Mike pun dengan cepat mengambil hand flare dan segera membukanya. Beruntung mereka dapat menemukan keberadaan Mike yang tak berselang lama muncullah pasukan anti bom yang mulai menyisir tempat itu dan berhasil menyelamatkan Mike tepat waktu. Beberapa hari setelah Mike benar-benar sudah pulih dan akan pulang menemui keluarganya, Mike akhirnya sadar satu hal bahwa memiliki rasa takut adalah sesuatu yang wajar, tapi ketakutan yang berlebihan justru akan merugikan diri sendiri, bahkan orang lain. Dan secara tidak langsung, itu menunjuk bahwa Mike tidak memiliki kepasrahan kepada Sang Pencipta.